Ketika mengerjakan sholat sunnah duha ini akan mendapatkan rezeki 2 rakaat sebelum subuh itu dia itu pahalanya seperti halnya dunia dan seisinya, mendapatkan iming-iming yang sangat besar. Tapi kenapa kok ketika sholat fardu ini tidak ada wah pahala sholat fardu itu seperti halnya pahala dan seisinya atau yang nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berkumpul kembali bermuajahah di Masjid Tegal Sari, yang mana gunanya untuk menghadiri sholat jamaah dan tidak kurang juga untuk menambah wawasan ilmu. Melanjutkan dari yang kemarin, kitab Wasiyatul Mustafa, yang mana kitab Wasiyatul Mustafa itu adalah nasihat-nasihat atau wasiat Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu. Ini telah masuk pada bab wudu was sholat dan juga bab yang menjelaskan tentang sholat. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ya Ali istaqsi isbaghul wudu fa innahu syatrul iman. Dawuhnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, sempurnakanlah wudumu karena fa innahu syatrul iman. Karena wudu itu termasuk dari separuh dari iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'. Dan ketika kamu itu berwudu, janganlah kamu berlebihan dalam menggunakan air. Fala tusrifu, dilarang berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihannya itu pada apa saja? Setiap segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan, harus secukupnya saja. Fa idza faraghta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini asyra marratin yufarrijullahu hammak. Ketika kamu telah selesai berwudu atau bersuci, faqra inna anzalna, maka bacalah surat inna anzalna atau surat al-qadr setelah selesai membasuh kedua telapak kaki. Membacanya sebanyak berapa? Asyra marratin, sebanyak 10 kali. Ini nanti mempunyai faedah tersendiri. Setelah selesai berwudu, kemudian membaca surat Al-Qadr sebanyak 10 kali. Faedahnya apa? Yufarrijullahu hammak. Maka Allah ini akan menghilangkan segala kesusahan. Jadi bagi siapapun yang mempunyai kesusahan, mempunyai permasalahan-permasalahan yang rumit, ini bisa dicoba setelah selesai berwudu membaca surat Al-Qadr sebanyak 10 kali. Istafsi isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Dan kefarduan wudu sendiri itu ada 6. Fafurudul wudu'i sittatun. Wahya yang pertama adalah an-niat. Letak dari niat sendiri itu kapan? Letak dari niat itu ketika inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi mulai dari
mulai dari melafadzkan niat itu ketika seseorang tersebut membasuh wajah, bukan niat dahulu baru membasuh wajah. Tetapi ketika membasuh wajah pas air itu menempel pada wajah kita itu baru dimulai niat. Nah, yang kedua adalah ghuslu jami'il wajhi. Yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Membasuh seluruh anggota wajah. Nah, pokoknya seluruh anggota wajah ini wajib dibasuh. Itu menjadi kefarduan wudu. Terus yang ketiga yaitu adalah ghuslul yadain ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini. Membasuhnya itu tidak hanya kedua tangan tapi sampai ke sikut. Sampai ke sikut. Harus dilebihkan sedikit. Nah, membasuhnya itu enggak pas sikut pas, tapi lebih sedikit. Nah, untuk berjaga-jaga. Terus yang keempat itu adalah mashu ba'dir ra'si. Mengusap sebagian kepala. Jadi setelah membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala. Nah. Dan yang kelima itu adalah ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuhnya itu sampai mata kaki. Nah, dan yang terakhir itu adalah tartib. Jadi harus berurut-urut. Tidak boleh yang pertama kali itu membasuh kedua tangan dulu, baru ke wajah, terus baru kaki, terus yang terakhir baru sebagian. Enggak boleh, harus urut. Harus yang pertama adalah wajah dulu. Ya, tapi niat dulu, kemudian wajah, habis itu kedua tangan sampai sikut, terus yang keempat itu mengusap sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Enggak boleh acak, harus urut, harus berurut-urutan. Ya Ali, idza faragta minat thaharah fakhudh ma'an wamsah biyadika raqabataka. Wahai Ali, ketika kamu telah selesai dari bersuci, ambillah air, khudh ma'an, ambillah air, wamsah biyadika raqabatak, dan usaplah dengan kedua telapak tanganmu. Apa yang diusap? Raqabatak, pundakmu. Wakul, dan ucapkanlah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wahdak la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi setelah selesai berwudu, setelah selesai bersuci, hendaknya membaca doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wahdak la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian tsummanzur ilal ardi, kemudian menghadap ke bumi, menghadap ke tanah, menghadap ke bawah, dan mengucapkan asyhadu anna muhammadan abduk wa rasuluk. Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Nah, ketika orang fa inna man qala, seseorang yang mengucapkan doa ini, doa tadi subhanakallahumma sampai asyhadu alla ilaha illallah ila akhirih, ini maka ghafarallahu lah, Allah ini akan mengampuni dosa-dosanya. Mengampuni dosa-dosa yang bagaimana? Kulla saghiratin wa kabiratin, dosa-dosa yang besar dan juga dosa-dosa yang kecil. Dosa yang besar dan dosa yang kecil. Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin walam yahdats. Wahai Ali, sesungguhnya malaikat itu akan memintakan ampun kepada manusia
dimintakan ampun oleh manusia, enggak dimintakan ampun oleh manusia, tapi yang memintakan ampun itu adalah langsung oleh malaikat. Yastaghfiruna lil insan madama ala toharotin, selama orang tersebut dalam keadaan suci. Ketika orang tersebut selalu dalam keadaan suci, tidak berhadas, ini akan dimintakan doa ampunan oleh malaikat, dimintakan ampun. Nah, padahal malaikat sendiri itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi pastinya doanya itu akan terijabahi. Makanya ketika didoakan pasti siapa tahu yang nggak pengen gitu loh. Terus, ya Ali, man igtasala yaumal jum'at ghafarallahu lahu ma bainal jum'at ilal jum'at wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa saqula ala mizani. Barang siapa mandi hari Jumat, maka Allah ini akan mengampuni dosa yang bagaimana? Ma bainal Jumat ilal Jumat, dari Jumat yang dia melakukan mandi tersebut sampai Jumat yang akan datang, itu akan diampuni dosanya. Ya. Dan wa ja'ala dzalika tsawaban fi qabrihi wa saqula ala mizani. Dan Allah ini akan menjadikan mandi tersebut sebagai pahala di kuburnya nanti, di kuburnya kelak. Wasaqula ala mizani, dan menjadi akan beratnya timbangan seseorang di akhirat nanti. Ya Ali, alaika bis-siwak fa fihi arba'atun wa 'ishruna fadilatan fid dini wal badan. Wahai Ali, kerjakanlah siwak. Disuruh perintah untuk melakukan siwak, mengerjakan siwak. Mengapa? Karena di dalam siwak fa fihi arba'atun wa 'ishruna fadilatan. Di dalam siwak itu ada 14 fadilah, 14 keutamaan yang mana ketika orang tersebut melakukan siwak. Fitini wal badan, di dalam agama dan badan. Ini seorang tersebut akan mendapatkan 14 keutamaan ketika orang tersebut melakukan siwakan. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri itu pernah dawuh laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli sholatin. Dawuhnya Kanjeng Nabi, seandainya Kanjeng Nabi ini tidak takut memberatkan kepada umatnya, pasti Kanjeng Nabi ini akan mewajibkan kepada umatnya untuk mengerjakan siwak setiap akan melakukan sholat. Karena Kanjeng Nabi ya tahu betul keutamaan dari melakukan siwak. Terus, ya Ali, alaika bisolati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Wahai Ali, kerjakanlah solat pada waktunya. Perintah untuk mengerjakan solat pada waktunya. Tidak boleh keluar waktu, pada di luar waktu. Mengapa? Fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Karena solat itu menjadi pokok dari setiap keutamaan. Dan wasanamu kulli ibadatin, dan menjadi setiap pokok ibadah. Nah, tapi banyak orang yang salah mengartikan. Bagaimana maksudnya? Banyak orang yang salah mengartikan di sini itu banyak orang yang menganggap bahwasanya sholat yang fardu itu
pahalanya itu sangatlah kecil ketimbang pahala dari sholat-sholat sunnah. Nah, tapi sebenarnya itu adalah salah besar. Yang sebenarnya yang paling utama itu adalah mengerjakan kefarduan daripada mengerjakan kesunahan. Memang ketika di di pahala-pahala mengerjakan sholat-sholat sunnah itu biasanya itu sudah diumbar. Ketika mengerjakan sholat sunnah duha ini akan mendapatkan rezeki 2 rakaat sebelum subuh itu dia itu pahalanya seperti halnya dunia dan seisinya, mendapatkan iming-iming yang sangat besar. Tapi kenapa kok ketika sholat fardu ini tidak ada pahala sholat fardu itu seperti halnya pahala dan seisinya atau yang nah kalau sebenarnya yang fardu itu malah pahalanya itu jauh lebih besar ketimbang pahala sholat sunnah. Jadi tidak perlu dijelaskan keutamaannya. Ya. Itu biasanya banyak disalahartikan oleh orang-orang. Bahkan pernah ada salah seorang sahabat itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, bertanyanya itu bagaimana seandainya dia itu hanya mengerjakan kefarduan saja, hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja, hanya mengerjakan menunaikan zakat, kefarduan yang lainnya dan yang lainnya. Tetapi dia itu tidak menjalankan kesunahan. Apakah dia itu bisa masuk surga? Jawabannya Kanjeng Nabi, na'am, bisa masuk surga. Hanya dengan menjalankan kefarduan saja. Tidak dengan ditambahi ibadah-ibadah sunnah. Ya Ali tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Nah, wahai Ali, malaikat Jibril, bahkan malaikat Jibril saja dia ini ingin menjadi termasuk golongan manusia. Kenapa? Padahal malaikat itu adalah makhluk yang sangat agung, tetapi malaikat Jibril ini menginginkan menjadi sesosok manusia dikarenakan lisab'i khisalin, karena 7 pakerti, 7 perkara. Apa saja? Yang pertama as-sholawati al-khomsi ma'al imam. Yang pertama adalah sholat 5 waktu bersamaan dengan imam atau sholat berjamaah. Alhamdulillah, tadi kita baru saja melaksanakan sholat jamaah asar bersama-sama. Nah, dan fadilah keutamaan dari melaksanakan sholat jamaah itu sangatlah besar sekali. Bahkan hukum Kanjeng Nabi itu menghukumi sholat jamaah itu fardu kifayah. Sampai fardu kifayah. Terus yang kedua itu adalah wa mujalasatil ulama, dan berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan salafus soleh, dengan orang-orang yang soleh. Nah, dan yang ketiga wa iyadatil maridi, dan menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit itu pahalanya juga sangatlah besar. Yang keempat watasyi'il janazah, yaitu mengiring jenazah sampai ke kuburannya. Itu sangatlah besar juga. Yang kelima yaitu adalah wasakil ma'i, memberikan minuman, memberikan air, memberikan minuman. Yang keenam wasulhi bainal itsnain. Yang keenam adalah mendamaikan dari 2 orang yang sedang bertikai. Ketika ada 2 orang yang sedang bertikai, didamaikan. Yang terakhir wa ikramil jari wal yatim. Nah, memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim.
Terus man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sampai Kanjeng Nabi dawuh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman pada hari akhir, man kana yu'minu billah, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka sebaiknya muliakanlah tetangga kalian. Ya. Fakhris ala dzalik, maka engkau harus menginginkan terhadap perkara tersebut. Ketujuh perkara tersebut sebaiknya engkau kerjakan. Mengapa? Karena malaikat Jibril, sekelas malaikat Jibril saja menginginkan perkara tersebut. Masa manusia yang bisa menjalankan perkara-perkara ini tidak menginginkan perkara tersebut. Ya Ali, sholli bil laili walau kahal bisyatin. Wahai Ali, sholatlah kamu pada malam hari, walaupun lamanya itu seperti memerah kambing. Fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Orang yang mengerjakan sholat malam ini, orang tersebut wajahnya ini akan paling bagus di antara manusia. Ya Ali, idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa' yadaika hadwa mankibaik. Ketika kamu ingin melakukan takbiratul ihram untuk melakukan sholat, maka benggangkanlah jari-jarimu dan angkatlah kedua tanganmu menyamai kedua pundakmu. Fa idza kabbarta fadha yaminaka ala shimalika tahta surratika. Ketika kamu takbir, maka letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ketika meletakkannya itu tahta surratika, berada di bawah pusar. Berarti ketika sudah takbir itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan kedua tangan tersebut diletakkan di bawah pusar. Wa idza raka'ta fadha' yadaika ala rukbatika wa farrij baina asabi'ika. Ketika kamu rukuk, maka letakkanlah kedua tanganmu pada kedua dengkulmu, wa farrij baina asabi'ika, dan meletakkannya itu dengan cara membenggangkan jari-jarimu, di antara jari-jarimu itu dibenggangkan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak didapati orang-orang yang melakukan sholat malam. Pada bulan-bulan Ramadan ini sudah banyak didapati orang yang melaksanakan sholat malam. Insya Allah nanti ketika dibangkitkan ini mempunyai ahsanan nasi wajhan, mempunyai wajah yang sangat bagus, wajah yang sangat mencorong. Enggak apa-apa, walaupun mungkin mengerjakannya hanya sebulan sekali ketika pada bulan Ramadan saja, tetapi yang penting pernah melakukannya. Tapi lebih baik dilakukan terus-menerus. Ya Ali, asfir bis subhi wa shallil maghrib ba'da ghiyabis syamsi bi qadri halabisyatin. Ya Ali, asfir bis subhi, sholat subuhlah kamu pada waktu subuh, pada waktu-waktu sholat subuh. Wa shallil maghrib ba'da ghiyabis syamsi bi qadri halabi syatin, dan sholat maghriblah
setelah matahari terbenam selama kira-kira waktu memerah susu. Fa inna dzalika min khisalil anbiya'i alaihimus salam. Karena melakukan sholat subuh pada waktunya dan seterusnya itu termasuk dari pakerti atau suatu kebiasaan dari para nabi. Ya Ali, alaika bis sholatil jamaah fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umroh. Wahai sahabat Ali, kerjakanlah sholat jamaah. Wahai sahabat Ali, kerjakanlah sholat jamaah. Karena sholat jamaah menurut Allah itu bagaikan kamu itu menunaikan ibadah haji dan umroh. Orang yang menjalankan sholat jamaah, mengerjakan sholat jamaah itu seperti halnya orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh. Berarti kita setelah melaksanakan sholat jamaah tadi, kita berarti sudah diibaratkan orang yang telah berhaji dan berumroh. Padahal sholat pahala dari berhaji dan umroh itu sangatlah besar. Dikatakan al umrotu ilal umrotu ukhra, itu al umroh ilal umroh al ukhra itu sebagai kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarat di antara keduanya. Kafarat apa? Kafarat atau pelebur dosa di antara keduanya. Nah, sedangkan haji, kalau haji itu adalah laisa jazaun, tidak ada balasan apapun ketika seseorang tersebut melakukan melakukan ibadah haji, itu tidak akan mendapatkan balasan apapun illal jannah, kecuali surga. Dan orang yang melakukan haji itu pahala yang akan didapat itu hanya akan mendapatkan surga, pasti dijamin mendapatkan surga. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin karena masih sedikit-sedikit saja, mungkin sedikit-sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, baik salah dalam tutur katanya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.